Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfio Kasisihan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi, yaitu Multiple Feedback Queue atau yang sering disebut MFQ. Materi ini sangat penting tentunya dalam sistem operasi karena berkaitan dengan bagaimana komputer mengatur banyak proses yang berjalankan secara bersamaan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian algoritma. Yang kedua ada konsep algoritma multiple feedback queue. Dan yang ketiga saya akan memberikan contoh perhitungan menggunakan tabel dan Gantt chart. Yang terakhir saya akan memberikan contoh implementasi algoritma dalam teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Lanjut, apa itu algoritma? Sebelum membahas MFQ, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah sekumpulan atau langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu komputer atau dunia komputer, algoritma digunakan agar komputer dapat menjalankan suatu proses secara terstruktur dan efisien. Untuk contohnya seperti ada 3, algoritma pencarian data dan algoritma pengurutan data, dan yang terakhir algoritma penjadwalan CPU seperti multiple feedback queue atau yang biasa disebut MFQ. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari MFQ. Multiple Feedback Queue atau MFQ adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian. Nah, ini setiap antrian memiliki prioritas yang berbeda. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu dibandingkan proses yang memiliki prioritas lebih rendah. Yang membuat algoritma ini unik adalah proses dapat berpindah dari satu antrian ke antrian lain, tergantung dari perilaku penggunaan CPU. Lanjut. Kemudian ada tujuan dari MFQ. Algoritma Multiple Feedback Queue atau MFQ dibuat untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam sistem operasi. Tujuan yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan CPU atau meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang membutuhkan respon cepat seperti program interaktif. Selain itu, yang ketiga yaitu MFQ juga dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya starvation, yaitu kondisi ketika suatu proses harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan CPU. Lanjut, yang keempat yaitu memberikan respon cepat untuk proses interaktif yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini lanjut ke slide 5 yaitu cara kerja MFQ. Cara kerja multiple feedback queue dapat dijelaskan dalam beberapa langkah. Untuk yang pertama yaitu sistem memiliki beberapa queue dengan prioritas berbeda. Yang kedua yaitu setiap proses baru biasanya dimasukkan ke dalam antrian dengan prioritas tertinggi. Yang ketiga, jika proses menggunakan CPU terlalu lama dan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Yang keempat, yaitu CPU selalu memilih proses yang lebih tinggi dalam antrian.
untuk didahulukan. Lanjut ke karakteristik MFQ. Ada beberapa karakteristik utama dari algoritma multiple feedback queue. Yang pertama yaitu menggunakan beberapa level antrian. Yang kedua yaitu setiap antrian dapat menggunakan algoritma berbeda. Misal contohnya yaitu round robin. Dan yang ketiga, proses dapat berpindah antar antrian tergantung dari perilakunya. Proses ini bisa naik atau turun prioritas. Yang keempat dan yang terakhir ini, algoritma ini sangat cocok digunakan pada sistem multitasking. Lanjut materi berikutnya yaitu ini contoh kasusnya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus sederhana dari multiple feedback queue. Nah, ini misalnya terdapat 3 queue atau terdapat 3 antrian. Queue pertama memiliki prioritas paling tinggi dengan time kuantum 4 milidetik. Queue kedua memiliki time kuantum yaitu 8 milidetik. Nah, ini queue ketiga menggunakan metode FCPS atau first come first serve. Misalnya kita memiliki 3 proses. Ini yaitu P1 dengan 10 ms, P2 dengan stem 4 ms, dan P3 dengan 6 ms. Lanjut. Pada tahap ini kita akan melihat bagaimana proses perhitungan, yaitu tabel perhitungan. Masuk ke contoh proses. Di queue ini setiap proses hanya boleh menggunakan CPU selama 4 milidetik. Yang pertama ini semua proses pertama masuk ke queue pertama, dan di queue ini proses hanya boleh menggunakan CPU selama 4 milidetik. Jika proses belum selesai, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queue berikutnya dengan prioritas yang lebih rendah tentunya. Dari tabel ini kita bisa melihat berapa sisa waktu yang dimiliki setiap proses yang dijalankan. Lanjut. Nah, ini ada contoh urutan eksekusi. Dalam queue pertama dengan kuantum 4, proses P1 dijalankan selama 4 milidetik sehingga sisa waktunya menjadi 6. Kemudian proses P2 dijalankan selama 4 detik juga, 4 milidetik dan langsung selesai. Setelah itu proses P3 dijalankan sama juga selama 4 milidetik sehingga sisa waktu menjadi 2. Proses yang belum selesai yaitu P1 dan P3 ini kemudian dipindahkan ke queue kedua. Seperti itu ya. Lanjut ke slide berikutnya yaitu Gantt chart sederhana. Nah, ini untuk memvisualisasikan proses penjadwalan CPU, kita dapat menggunakan Gantt chart. Gantt chart menunjukkan urutan proses yang dijalankan oleh CPU beserta waktu eksekusinya. Dari diagram ini kita dapat melihat kapan suatu proses mulai berjalan dan kapan proses tersebut selesai. Diagram ini sangat membantu untuk memahami bagaimana algoritma penjadwalan bekerja. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu implementasi MFQ di bidang teknologi. Algoritma multiple feedback queue tidak hanya digunakan dalam teori, tetapi juga digunakan dalam berbagai sistem operasi yang modern ya. Contohnya yaitu adalah sistem operasi Linux dan Windows yang menggunakan konsep penjadwalan berbasis prioritas. Dalam sistem tersebut, proses interaktif biasanya diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan proses yang berjalan di latar belakang.
Hal ini bertujuan agar pengguna mendapatkan respon yang cepat ketika menggunakan komputer. Lanjut, slide ke-12 ada contoh dalam kehidupan nyata. Konsep multiple feedback queue juga dapat dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Misalnya dalam antrean di rumah sakit, pasien dengan kondisi darurat akan mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan pasien yang kondisinya biasa saja ya. Jika kondisi pasien berubah menjadi lebih serius, maka pasien tersebut bisa dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih tinggi lagi. Hal ini mirip dengan konsep perpindahan proses antar queue dalam algoritma MFQ. Lanjut ke berikutnya. Oke, pada slide berikutnya yaitu kelebihan. Keunggulan pertama dari algoritma multiple feedback queue adalah kemampuannya memberikan respon yang cepat untuk proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Dalam sistem operasi, tidak semua proses memiliki tingkat kepentingan yang sama. Misalnya, program yang sedang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti membuka aplikasi atau mengetik biasanya membutuhkan respon yang cepat. Dengan menggunakan beberapa antrian prioritas, proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu oleh CPU. Hal ini membuat sistem terasa lebih responsif bagi pengguna. Yang kedua yaitu fleksibel karena proses dapat berpindah antar antrian. Keunggulan yang kedua yaitu sebuah proses bisa berpindah dari satu antrian ke antrian lain tergantung pada perilaku penggunaan CPU. Sebagai contohnya, jika suatu proses menggunakan CPU terlalu lama dan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah, dan begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu mengurangi kemungkinan starvation pada proses tertentu. Starvation adalah kondisi di mana suatu proses harus menunggu sangat lama karena selalu kalah prioritas dengan proses lain. Dalam algoritma multiple feedback queue, sistem biasanya memiliki mekanisme untuk mencegah hal ini. Misalnya dengan menaikkan prioritas proses yang sudah menunggu terlalu lama. Dengan cara itu, setiap proses tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan waktu CPU sehingga sistem menjadi lebih adil. Yang keempat yaitu cocok untuk sistem multitasking yang menjalankan banyak proses sekaligus. Nah, ini multitasking berarti sebuah komputer menjalankan banyak proses atau program dalam waktu yang bersamaan, seperti membuka browser dan menjalankan aplikasi musik dan mengedit dokumen secara bersamaan. Dengan adanya beberapa tingkat antrian prioritas, sistem dapat mengatur proses tersebut dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu dapat menggabungkan beberapa algoritma penjadwalan. Nah, ini sebagai contohnya pada antrian dengan prioritas tinggi biasanya digunakan algoritma round robin dengan time quantum yang kecil agar respon sistem menjadi cepat. Sedangkan pada antrian dengan prioritas lebih rendah bisa digunakan algoritma FTPS atau First Come First Serve. Dengan menggabungkan beberapa metode penjadwalan ini, sistem dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing algoritma, sehingga kinerja dari CPU menjadi lebih optimal. Lanjut ke slide berikutnya yaitu kekurangannya. Nah, ini walaupun banyak memiliki kelebihan, algoritma multiple feedback queue juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu algoritma ini lebih kompleks dibandingkan algoritma penjadwalan CPU lainnya seperti FCPS atau round robin. Nah, ini yang kedua, Sistem harus menentukan beberapa parameter penting seperti jumlah antrian, prioritas setiap antrian, dan serta besar time quantum pada masing-masing queue. Jika parameter tersebut tidak diatur dengan baik, maka kinerja sistem justru bisa menjadi kurang optimal. Nah,
Selanjutnya yaitu selain itu pengelolaan algoritma ini juga lebih rumit karena sistem harus terus memantau perilaku setiap proses untuk menentukan apakah proses tersebut harus dipindahkan ke antrian lain atau tidak. Oke, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, multiple feedback queue merupakan salah satu algoritma penjadwalan CPU yang cukup kompleks namun sangat efektif. Algoritma ini menggunakan beberapa tingkat antrian dengan prioritas yang berbeda. Proses dapat berpindah antar antrian tergantung dari perilaku pengguna CPU. Nah, ini karena fleksibelnya tinggi, algoritma ini banyak digunakan dalam sistem operasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya mengenai algoritma multiple feedback queue. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan memahami bagaimana sistem operasi mengatur proses yang berjalan pada komputer. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.